Saya ingin berdoa. Yang pertama, buat Bapak Presiden. Pak, saya punya guru, Pak. Namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau pernah berdoa pada Presiden Mesir. Doanya dimulai dengan kalimat, kekuasaan bersumber dari Tuhan. Tidak ada yang diberi kekuasaan kecuali atas kehendak Tuhan. Baik penguasa itu jujur mengikuti tuntunan Tuhan maupun penguasa itu durhaka. Semua kekuasaan bersumber dari Tuhan. Baru beliau berkata, dan ini yang saya ingin doakan buat Bapak. Katanya, halo Sobat YouTube, balik lagi bareng kita. Peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan 1447 Hijriah di Istana Negara tanggal 10 Maret 2026 kemarin benar-benar nyisain momen yang menarik dan heartwarming abis. Bukan cuma soal seremoni kenegaraan biasa, tapi ada interaksi super hangat antara ulama besar kita, Prof. M. Quraish Shihab dan Presiden Prabowo Subianto, yang sukses bikin netizen respect maksimal. Penasaran sedalam apa momennya dan apa aja pesan penting dari Pak Presiden? Let's break it down. Kita mulai dari momen yang bikin adem banget. Selesai Prof. Quraish Shihab nyampein tausiahnya, ada satu kejadian spontan yang ketangkep kamera. Presiden Prabowo langsung berdiri, menghampiri dan ngegandeng erat tangan Prof. Quraish Shihab buat turun dari mimbar atau kembali ke tempat duduk. Momen pegangan tangan ini tuh kayak ngasih lihat banget simbol perpaduan epik antara umara, pemimpin negara, dan ulama. Pak Prabowo seolah ngasih pesan tanpa kata tentang adab di atas ilmu, nunjukin rasa hormat yang luar biasa tinggi kepada sosok ulama sepuh yang jadi panutan bangsa. Nah, momen sweet ini makin terasa magis pas sesi doa. Prof. Quraish Shihab dengan nada suaranya yang khas, lembut dan teduh, melangitkan doa khusus buat Presiden Prabowo. Beliau mendoakan supaya Pak Presiden selalu dikasih kesehatan, kekuatan mental dan fisik, serta hidayah dalam memimpin negara. Mendengar doa itu, raut wajah Pak Prabowo kelihatan sangat khusyuk mengaminkan. Momen ini ngingetin kita kalau sekuat apapun seorang pemimpin, tetap butuh sandaran spiritual dan doa restu dari para guru bangsa. Fix, ini momen yang paling bikin terharu. hadirin sekalian, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Saya berterima kasih diberi kepercayaan untuk berbicara dan menyampaikan apa yang saya rasa perlu kita sadari bersama. Saya ingin berdoa. Yang pertama, buat Bapak Presiden. Pak, saya punya guru, Pak. Namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau pernah berdoa pada Presiden Mesir. Doanya dimulai dengan kalimat, kekuasaan bersumber dari Tuhan. Tidak ada yang diberi kekuasaan kecuali atas kehendak Tuhan. Baik penguasa itu jujur mengikuti tuntunan Tuhan maupun penguasa itu durhaka. Semua kekuasaan bersumber dari Tuhan. Baru beliau berkata, dan ini yang saya ingin doakan buat Bapak. Katanya, saya tidak tahu, boleh jadi kita tidak akan bertemu lagi. Saya hanya bisa berdoa kalau yang mulia adalah takdir kami rakyat, dalam arti Tuhan mentakdirkan yang mulia untuk melakukan kegiatan yang mensejahterakan rakyat. Maka kami berdoa semoga kami dapat membantu Bapak. Tapi kalau yang mulia katanya adalah menjabat jabatan ini
karena takdir yang mulia untuk membantu menegakkan keadilan dan perdamaian, maka kami akan berdoa semoga yang mulia dibantu Tuhan. Dan kami akan ikut membantu. Itu doa kami kepada Bapak. Dan Bapak-bapak sekalian, mari kita berdoa bersama. Doa yang singkat, yang diajarkan oleh Nabi, yang dibaca oleh Nabi setiap habis salat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ahyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daraka daras salam. Ya Allah, Engkaulah yang maha damai, darimu bersumber kedamaian, kepadamu kembali kedamaian. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian dan masukkanlah kami kelak di sorgamu, sorga yang penuh dengan kedamaian. Wahai Tuhan, penyandang kemuliaan dan keagungan. Amin, amin. Saya terima kasih Profesor Quraish Shihab tadi. Terima kasih atas dukungan Bapak, atas dukungan semuanya. Memang kita harus menghilangkan korupsi. Terus apa sih isi pidato Pak Prabowo di Malam Nuzulul Quran 2026 ini? Ada beberapa poin highlight yang padat dan tegas banget. Pertama, Al-Quran sebagai kompas anti nyasar. Pak Prabowo nekenin banget kalau nilai-nilai Al-Quran itu harus jadi kompas moral buat bangsa kita. Nggak cuma sekedar dibaca, tapi dipraktekin buat ngebangun masyarakat yang adil dan beradab. Kedua, gaspol berantas korupsi dan kemiskinan. Sesuai signature beliau, Pak Prabowo kembali speak up soal komitmennya buat ngelawan ketidakadilan, memberantas korupsi, dan ngangkat derajat rakyat miskin. Ini sejalan banget sama spirit Al-Quran yang selalu membela kaum lemah, mustadafin. Dan yang ketiga, persatuan harga mati. Di tengah dinamika politik dan perbedaan, Pak Prabowo ngajak seluruh elemen bangsa buat tetap solid. Perbedaan itu sunatullah, wajar, tapi persatuan dan kesatuan Indonesia itu mutlak harus dijaga. Saya berterima kasih atas penceramah yang bersedia hadir dan terus memberi kepada saya pencerahan akan tugas-tugas saya. Saya berterima kasih kepada para ulama, para ustadz, para pemimpin masyarakat. Mari kita bersatu. Mari kita bekerja keras. Mari kita amankan dan selamatkan seluruh rakyat kita. Saya mohon doa terus. Saya mohon dukungan. Kita akan berhasil. Jadi peringatan Nuzulul Quran 1447 Hijriah kali ini paket komplit banget. Ada adab yang dicontohkan, doa yang dilangitkan, dan ketegasan visi pemimpin buat kemajuan bangsa. Kalau menurut kalian, gimana nih melihat momen hangat antara Presiden Prabowo dan Prof. Quraish Shihab kemarin? Coba drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share video ini ke circle kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan update menarik lainnya. Stay positif dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas doa dan dukungan bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku yang aku cintai. Terima kasih. Selesai.